Selamat bergabung di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Kali ini kita membahas yang lagi rame ini ya, tentang program prakerja begitu, kartu prakerja. Sudah daftar belum? Katanya daftarnya sulit ya, tapi ya ada juga ini sudah gelombang 1 sudah ditutup, bahkan dibuka gelombang kedua. Ini meskipun banyak kritikan, tapi tampaknya pemerintah tidak bergeming begitu. Sudah dibuka program pendaftaran gelombang kedua, itu artinya uang akan segera cair dong ya. Nah ini yang menjadi masalah karena kan ada pelatihan online, ini yang disoroti dari kartu prakerja di programnya, karena dalam pelatihan online ini ada biayanya 1 juta begitu per orang. Itu artinya jika di cover 5,6 juta pekerja ada 5,6 triliun rupiah begitu. Tapi ini jangan dibayangkan ya masing-masing pekerja akan mendapatkan uang 1 juta begitu. Tidak seperti itu begitu. Jadi nanti uang itu akan ditransfer dalam bentuk saldo ya melalui GoPay atau OVO dan beberapa yang ditunjuk dan digunakan untuk membeli begitu program-program pelatihan di perusahaan-perusahaan startup yang sudah ditentukan ada 8. Nah inilah yang kemudian menjadi sorotan karena salah satunya juga ada milik dari staf khusus presiden yaitu Ruang Guru. Jika meskipun ada 8 perusahaan, jika dibagi rata ya 5,6 juta ini ya bisa dikira-kira 700 miliar lah satu perusahaan, lumayan juga kan begitu. Nah apakah ini cukup efektif itu ya, kita akan menyoroti ini mengingat program ini banyak yang mengkritisi tapi tampaknya tetap dilanjutkan begitu. Nah ini kita akan berbincang dengan Ibu Eni Sri Hartati. Di sini panggilnya Kak Bu. Kak ya, karena kita ada Kak Pembina. Waduh. Juga. Pramuka ya dong. Ya ini Kak Eni. Nah soalnya tentang startup ini, perusahaan startup ini yang mengadakan pelatihan online begitu. Nah ini menurut Kak Eni ini cukup efektif tidak ini? Karena kan sudah banyak yang mengkritisi ya. Ya jadi Mbak Rahma, kita nggak usah berbicara masa COVID atau pandemi ini dulu deh. Kita berbicara seandainya ini dalam kondisi normal. Jadi pelatihan yang dibutuhkan oleh para tenaga kerja kita, ini kan yang awal mula kan kita ada persoalan mengapa kok butuh pelatihan, karena tenaga kerja kita itu mayoritas unskilled atau bahkan pendidikannya saja 60% itu masih SMP ke bawah. Nah artinya memang untuk mereka mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar tenaga kerja, itu mereka harus punya skill, harus punya keahlian, harus mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah persoalannya kalau problemnya seperti itu, maka apakah akan cukup efektif kalau pelatihannya dengan sistem online? Karena yang dibutuhkan mereka itu pelatihan yang benar-benar intensif dan kenapa ini harus intensif? Kita belajar dari tingginya angka pengangguran yang lulusan SMK. Jadi SMK ini kan dia siap kerja, tapi mengapa justru SMK yang tinggi penganggurannya? Karena selama di SMK yang didapatkan hanya teoritis. Jadi kemampuan untuk praktikumnya harusnya kan kalau SMK kan minimal 60-40 teori, 60 praktikum gitu kan. Nah karena keterbatasan fasilitas untuk praktikum, apakah itu peralatannya, teknologi yang digunakan, termasuk guru-gurunya yang terbatas, itu menyebabkan kemampuan skill lulusan SMK yang diharapkan siap kerja tadi nggak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah artinya bayangkan kalau itu dididik secara konvensional saja, yang tiap hari masuk dan juga dipandu oleh guru aja, ini masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Nah sekarang itu mau di cut off gitu dengan pelatihan online. Jadi dari sisi konseptual pun dari awal kita sampaikan ini gagal paham. Tidak mampu memahami problem ketenaga kerjaan kita. Itu yang pertama. Nah, bahwa ada negara memang yang berhasil melakukan pelatihan melalui online. Sebut itu salah satunya memang Finlandia. Dan saya sampai hari ini belum menemukan di negara lain.
Tapi Finlandia memang berhasil karena pertama, Finlandia itu negara Skandinavia. Kita tahu persis kan, negara Skandinavia itu negara yang bahkan corruption-nya zero, sehingga ketimpangan sosialnya hampir juga zero. Artinya apa? Artinya kemampuan pendidikan masyarakat itu sudah sangat tinggi. Nah, kedua adalah pelatihan yang diberikan melalui online itu memang di bidang IT, di bidang coding, yang memang instrumennya semuanya bisa dilakukan melalui online karena pelatihannya sendiri terkait dengan IT, gitu. Nah kita tiba-tiba gitu kan dengan kondisi struktur ketenagakerjaan kita yang seperti tadi sangat rendah pendidikannya, tiba-tiba langsung mencaplok konsep yang dilakukan oleh Finlandia. Jadi sekali lagi ini dari ketika dalam kondisi normal pun itu hampir dipastikan tidak akan efektif. Nah, ketiga adalah bahwa selama ini pemerintah pun sebenarnya sudah memiliki program sejenis itu. Jadi Kementerian Desa itu sudah 5 tahun ini kan sudah mempunyai program yang namanya Akademi Desa. Jadi program ini diantaranya memberikan pelatihan. Ada 2 pilihan, secara konvensional maupun ke depan. Kalau dulu dari programnya RKP-nya, rencana kegiatan pemerintah di eranya Pak Eko Sanjoyo, itu memang akan diintensifkan melalui online. Nah, tetapi di lapangan, ya di lapangan, memang masyarakat kita sampai di pelosok-pelosok desa itu hampir semua sekarang terakses oleh HP atau bahkan sudah punya Android. Tetapi ketika disurvei, sebagian besar masyarakat yang memiliki HP tadi hanya digunakan untuk apa? Telekomunikasi dan paling banter medsos. Jadi kemampuan mereka menggunakan handphone misalnya, dan ini untuk kegiatan yang produktif seperti mengikuti pelatihan dan sebagainya ini masih sangat jauh. Untuk daftar aja banyak yang mengaku kesulitan. Kesulitan. Nah, sehingga ini memang program kalau menurut saya dari awal pun didesain ini sudah cacat. Artinya cacat itu tidak tahu kondisi apa persoalan-persoalan tenaga kerjaan kita di lapangan dan apa yang harus diselesaikan. Tunggu, kalau kita sudah punya Akademi Desa itu ya. Mengapa itu tidak itu yang dilanjutkan ya? Nah, itulah persoalannya. Jadi di kita itu kan yang namanya kementerian itu kan seperti ada satu negara gitu kan. Jadi negara Kementerian Tenaga Kerja, negara Kementerian Perindustrian dan sebagainya, dan negara Kementerian Desa. Padahal mestinya ini program kan harus diintegrasikan. Jadi kalaupun ini programnya Akademi Desa untuk desa, tetapi kan ini urusannya untuk pelatihan dan meningkatkan improvement dari tenaga kerja. Tapi Akademi Desa itu juga online kan? Di antaranya melalui online. Dan rencananya 5 tahun ke depan ini, kalau kita melihat di RPJM-nya Bappenas itu mulai tahun 2020 ini akan lebih diintensifkan melalui program-program online. Nah, online-nya itu menggunakan perusahaan startup juga atau bagaimana? Nah, itu yang secara detail operasional di RPJM tidak kita ketahui gitu kan. Artinya tidak tentukan. Nah, itu jauh lebih bagus menurut saya karena nanti menyesuaikan kondisi di lapangan. Jadi kalau misalnya di daerah tersebut gitu ada pakar-pakar dan yang mampu untuk memberikan pelatihan, pasti akan jauh lebih mengetahui apa budaya masyarakat di situ, apa kebutuhan potensi daerah-daerah di situ, dan kemampuan keterampilan apa yang dibutuhkan. Itu akan jauh lebih applicable, akan jauh lebih efektif daripada ini pemerintah pusat sok tahu mendesain satu program yang ini dibikin uniform. Padahal masing-masing desa itu satu ya, kalau berdasarkan program dari Kementerian Desa, masing-masing desa ini kan mereka punya program yang namanya Prukades, produk unggulan desa. Nah, artinya apa? Program pelatihan yang dibutuhkan satu desa dengan desa yang lain pasti berbeda. Tapi itu kan banyak pilihan ya kayaknya, ada 900 katanya. 2000 bahkan. 2000 ya. 2000. Tetapi ketika kita lihat dari beberapa contoh yang kemarin kita coba akses, itu tidak lebih seperti tutorial. Nah,
program-program tutorial seperti misalnya cara membuat kue apa gitu kan, atau cara Kroket membuat ini apa gitu, dan itu biayanya 400.000. Padahal saya coba-coba mencari misalnya bagaimana sih membuat puding yang bagus, membuat olahan singkong atau yang bagus, itu di YouTube semuanya free dan itu sangat detail. Udah free, sangat detail, dan itu sudah cukup menjadi panduan untuk IKM atau industri kecil atau industri rumahan itu. Dan ini anehnya kita tahu coba itu dihargai 300.000, 400.000 begitu ya satu pelatihan. Itu artinya kalau 1 juta hanya beberapa pelatihan. Jadi aja pelatihan ya? Itu ada yang bahkan satu pelatihan 600. Jadi artinya mayoritas itu kan antara sekitar paling murah itu kemarin 160. Sekitar 160. Rata-rata katakanlah range-nya 200 sampai 1 juta. Berarti satu orang itu hanya mendapatkan 3-4 modul. Dan bagaimana modul itu bisa memberikan satu keterampilan yang komprehensif, apalagi sekaligus meningkatkan etos kerja dari calon karyawan yang bisa, sekali lagi problemnya kan ini target utamanya bisa memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Ya, apalagi ini kan itu sekali lagi itu dalam kondisi normal. Nah, sekarang kondisinya pandemik. Nah, jadi apalagi ini yang mungkin gagal paham ini ya. Ini gagal paham yang terlalu serius menurut saya. Jadi kalau istilahnya Rocky Gerung, dungu ini lebih dari dungu. Karena apa? Karena sekarang orang yang sudah bekerja saja ini terpaksa harus berhenti, dan ada yang masih sekedar dirumahkan. Tapi ada yang benar-benar sudah kena PHK. Nah, jadi yang berhenti misalnya, terutama contohnya yang paling mudah ya sektor pariwisata. Karena hotel kan nggak boleh buka, dan destinasi dulu, sebelum hotel kan destinasi pariwisata ditutup, otomatis hotelnya ditutup. Dan supporting, jasa-jasa supportingnya apakah travel agent dan jasa-jasa biro segala macam pasti ditutup. Nah, jadi ini sebenarnya secara korporasi mereka mungkin sehat-sehat saja, fine-fine aja, tetapi karena objek aktivitasnya diberhentikan, mereka harus berhenti. Dan ini harus merumahkan karyawan. Nah, sehingga apakah ini perusahaan harus mengeluarkan dananya sendiri untuk mengcover para karyawannya? Tentu nggak adil. Nah, kalau mereka harus mem-PHK, otomatis apa? Otomatis kalau nanti pandemi selesai, mereka harus restart lagi usahanya dari awal. Nah, artinya ini pertama pasti yang jelas, kalau tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK ini tidak mendapatkan kompensasi, tidak usah kompensasi, misalnya social safety net, maka sudah hampir pasti. Lebih kan di 8 April kemarin, Kemenaker sudah merilis sekitar 1,2 juta yang kena PHK. Artinya potensi penurunan daya beli masyarakat dari 1,2 juta tadi udah pasti terjadi. Nah, dengan adanya PSBB ini prediksi kami korban PHK itu sekitar 4 juta. Dan kalau diperluas PSBB-nya tidak hanya ada Jabodetabek, beberapa daerah kemarin sudah mengusulkan, dan kalau itu disetujui, maka potensi PHK itu lebih dari 6 juta. Nah, sehingga saya kemarin kan mencoba ya secara ekonomi dan membandingkan respon yang dilakukan oleh banyak negara. Pertama, secara komitmen dari pemerintah, hampir semua negara yang melakukan karantina wilayah bahkan lockdown itu memang habis-habisan mengcover, meningkatkan paket pelindungan sosial dan stimulus fiskal. Amerika memang tidak bisa dijadikan referensi karena ini negara dikuasa. Tetapi minimal misalnya kalau kita lihat bagaimana Malaysia, bagaimana Singapura, bagaimana Thailand mengeluarkan paket-paket stimulus jumlahnya sangat besar. Nah, ini jadi di Indonesia saja minimal, yang stimulus pelatihan ini. Nah, kalau pelatihan itu sekali lagi di dalam kondisi normal aja hanya idenya hanya di Indonesia. Apalagi di masa pandemi gitu. Jadi pandemi ini hampir semua negara itu yang paling utama pelindungan sosial dulu. Social safety net itu yang diutamakan. Nah, artinya bayangkan Mbak Rahma ya, misalnya tadi paket dari 20 triliun yang untuk kartu prakerja tadi, ini kalau dibagikan
dengan pola yang dengan melalui pelatihan online tadi kan hanya dapat sekitar 5,6 juta. Nah, tetapi kalau ini direfocusing, ini kan presiden yang meminta kan, ada realokasi dan refocusing anggaran. Nah, menurut saya kalau program atau anggaran untuk prakerja ini direalokasi dan refocusing untuk pelindungan sosial korban PHK, ini jauh akan lebih efektif. Pertama, efektivitasnya dari mana? Pertama, tidak akan ada tumpang tindih data. Kemungkinannya kecil. Karena data yang kena PHK ini pasti ya mereka one name one address dari masing-masing perusahaan yang melakukan PHK. Nah, sehingga apa? Sehingga ini orang yang mendapatkan itu jauh lebih efektif. Nah, kalau melalui pendaftaran kan kayak gambling aja. Jadi siapa yang dapat atau ya kalau pas rezeki belum tentu orang yang benar-benar membutuhkan. Banyak yang nggak diterima juga, Ya. ada yang sudah daftar. Tapi yang pasti belum tentu yang benar-benar efektif yang membutuhkan. Apalagi kalau misalnya tidak terkoordinasi dengan program lain, ada satu orang bisa dapat sembako, dapat PKH, dapat Enggak, itu ada syarat di screening katanya dalam pendaftaran itu. Karena kemampuan database kependudukan kita dengan kegagalan iktp kemarin, kita nggak yakin itu. Nah, kedua adalah selain tadi belum tentu tepat sasaran dan kalau ini langsung sebagai program pelindungan sosial, masing-masing langsung tadi sekitar 2,4 triliun tanpa harus ada yang di-switch ke pelatihan, maka ini bisa mengcover sekitar 8,3 juta. Nah, potensi korban PHK tadi, yang PHK saja itu kan hampir lebih dari minimal 4 juta. Nah, belum yang dirumahkan. Jadi tadi kan yang 1,2 juta tadi kan sudah yang benar-benar PHK. Yang dirumahkan kan jauh lebih besar dari itu. Nah, minimal ini akan memberikan ketentraman, ya, kedamaian dari masyarakat, di mana ini akan sangat-sangat membantu upaya pemerintah untuk melakukan social distancing. Jadi karena itu sumber permasalahan. Kita akan lanjutkan lagi ya. Itu. Karena tadi sudah disampaikan oleh Kak Eni ya, di kondisi normal saja pelatihan online ini sudah bikin mengernyitkan dahi begitu ya. Gitu ya. Ya, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Nah, stimulus seperti apa sebenarnya yang tepat begitu ya, kita akan lanjutkan nanti.